touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua berdoa untuk memohon tuntunan dari Tuhan Yesus agar pembelajaran kita boleh berlangsung dengan baik, biar secara online. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Nah, absensinya Ibu minta kepada ketua kelas untuk mencatat semua yang hadir dan tidak hadir untuk diberikan kepada Ibu setelah pembelajaran ini selesai. Topik kita hari ini adalah tentang etika komunikasi digital. Pasti kalian semua bertanya-tanya, apa itu etika komunikasi digital? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kita semua, etika komunikasi digital adalah aturan, nilai, dan norma kesopanan yang mengatur cara seseorang berkomunikasi melalui media digital, seperti media sosial, pesan instan, email, dan berbagai platform online lainnya. Nah, agar komunikasi berjalan secara sopan, bertanggung jawab, dan saling menghargai, etika komunikasi digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan dalam berinteraksi di media digital. Meskipun komunikasi digital dilakukan tanpa tatap muka, setiap pesan, komentar, atau unggahan tetap memiliki dampak nyata bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Oleh karena itu, etika komunikasi digital mampu membantu pengguna menghindari konflik, kesalahpahaman, perundungan daring, penyebaran hoaks, serta pelanggaran privasi sehingga tercapainya lingkungan digital yang aman, positif, dan beretika. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ada 6. Nah, yang pertama memahami pengertian etika komunikasi digital. Nah, yang dimaksud dengan memahami pengertian etika komunikasi digital di sini adalah materi ini agar peserta didik mampu memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan etika komunikasi digital. Peserta didik diharapkan menyadari bahwa etika komunikasi digital merupakan seperangkat aturan, nilai, dan norma yang mengatur cara berkomunikasi melalui media digital agar tetap sopan, aman, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, memahami pengertian ini, siswa tidak lagi menganggap dunia digital sebagai ruang bebas tanpa aturan. Peserta didik diharapkan memahami bahwa komunikasi melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital lainnya memiliki konsekuensi nyata, di mana sama seperti komunikasi secara langsung, pemahaman ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari materi lanjutan tentang etika komunikasi digital. Nah, yang kedua, menjelaskan pentingnya etika komunikasi digital. Perlu kita ketahui, peserta didik mampu menjelaskan mengapa etika komunikasi digital sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika komunikasi digital diperlukan agar menjaga hubungan sosial tetap harmonis di dunia maya serta mencegah konflik, kesalahpahaman yang sering muncul akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat. Contohnya, melalui tujuan ini, peserta didik diharapkan menyadari bahwa etika komunikasi digital berperan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan positif. Nah, selain itu, etika juga membantu membangun citra diri yang baik di media sosial atau media digital dengan mendukung komunikasi yang sehat, produktif, serta bertanggung jawab dalam berbagai situasi, baik di lingkungan sosial maupun di masyarakat. Nah, yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip etika komunikasi digital. Nah, tujuan yang ketiga ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar etika komunikasi digital.
seperti kesantunan, empati, kejujuran, tanggung jawab, bahkan keadilan. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam setiap bentuk komunikasi digital. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, peserta didik diharapkan mampu menerapkan dalam interaksi sehari-hari di dunia digital. Pemahaman ini membantu siswa menyadari bahwa tindakan yang merugikan orang lain serta mendorong terciptanya komunikasi yang saling menghargai dan beretika. Nah, yang keempat, membedakan perilaku etis dan tidak etis. Tujuan keempat ini adalah agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang sesuai dan tidak dengan etika dan perilaku yang melanggar etika dalam komunikasi digital. Peserta didik diharapkan dapat mengenali contoh perilaku etis, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai privasi orang lain. Serta perilaku etis ini seperti menyadari bahwa menyebarkan hoaks atau melakukan perundingan daring. Kemampuan membeda-bedakan perilaku etis dan tidak etis ini sangat penting agar siswa dapat mengambil keputusan yang tepat saat berkomunikasi di dunia digital. Dengan kemampuan ini, peserta didik dapat menyadari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan banyak orang. Tujuan yang keempat yaitu mengetahui dampak perilaku etis dan tidak etis. Peserta didik memahami bahwa setiap perilaku dalam komunikasi digital memiliki dampak. Perilaku etis ini dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, meningkatkan rasa percaya, dan membangun citra diri yang positif. Sebaliknya, perilaku tidak etis dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik, tekanan psikologis, rusaknya reputasi, hingga masalah hukum. Dengan memahami dampak tersebut, peserta didik dapat diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas komunikasi digital yang dilakukan. Kita masuk ke materi. Pengertian etika komunikasi digital. Etika komunikasi adalah aturan moral dan norma kesopanan yang digunakan saat berinteraksi melalui media digital seperti media sosial, email, atau pesan instan. Yang kedua, etika komunikasi digital bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan dalam berinteraksi online. Yang ketiga, etika ini berlaku untuk semua pengguna media digital tanpa terkecuali. Yang keempat, etika komunikasi digital membantu menghindari konflik dan pelanggaran norma. Pentingnya etika komunikasi digital adalah aturan moral dan norma kesopanan yang digunakan saat berinteraksi melalui media digital seperti media sosial, email, dan pesan instan. Etika komunikasi digital merupakan pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berkomunikasi di dunia digital. Aturan moral dan norma kesopanan ini mencakup cara menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, serta menghormati pendapat dan hak orang lain, meskipun komunikasi yang dilakukan melalui media digital dan tidak secara langsung bertatap muka. Etika harus dijaga. Etika komunikasi digital merupakan pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berkomunikasi di media digital. Aturan moral dan norma kesopanan ini mencakup cara menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain,
serta menghormati pendapat hak orang lain. Meskipun komunikasi yang dilakukan melalui media digital tidak secara langsung bertatap muka. Etika tetap harus dijaga agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Nah, contoh dalam kehidupan kita yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan saat mengirimkan pesan kepada guru atau teman di grup WA. Nah, yang kedua menyampaikan pendapat di media sosial tanpa menggunakan kata-kata kasar atau menghina. Contoh yang ketiga, tidak menulis komentar yang merendahkan orang lain atau mempermalukan orang lain. Etika yang kedua yaitu etika komunikasi digital bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan dalam berinteraksi online. Nah, tujuan etika ini adalah menciptakan rasa nyaman dan aman bagi semua pengguna media digital. Dengan menerapkan etika, seseorang tidak akan merasa terganggu, terancam, atau bahkan dirugikan saat berkomunikasi secara online. Nah, etika juga membantu melindungi pengguna dari berbagai risiko digital, seperti perundungan daring, pelecehan, dan menyalahgunakan informasi pribadi, sehingga interaksi di dunia digital dapat berlangsung secara positif. Nah, contohnya, tidak mengirim pesan berulang-ulang yang dapat mengganggu orang lain. Nah, contoh yang kedua, mengomentari fisik, penampilan, atau kehidupan pribadi seseorang. Nah, contoh yang ketiga, tidak menyebarkan nomor telepon, alamat, bahkan data pribadi orang lain tanpa izin. Nah, etika yang ketiga, etika ini berlaku untuk semua pengguna media digital tanpa terkecuali. Nah, etika komunikasi digital berlaku bagi semua orang, baik pelajar, guru, orang tua, maupun masyarakat umum. Tidak ada pengecualian berdasarkan usia, status, atau jabatan. Setiap pengguna media digital memiliki tanggung jawab yang sama untuk berkomunikasi secara sopan dan bertanggung jawab. Dengan memahami bahwa etika berlaku untuk semua, diharapkan setiap individu lebih sadar akan perilaku saat berkomunikasi di dunia digital. Contohnya, siswa tetap menggunakan bahasa yang sopan saat menghubungi guru melalui pesan online. Guru juga menjaga etika saat berkomunikasi dengan siswa di platform digital. Yang ketiga, orang dewasa tetap bersikap santun saat berkomentar di media sosial. Contoh etika yang keempat, etika komunikasi digital membantu menghindari konflik dan pelanggaran norma. Dengan penggunaan kata-kata kasar, provokatif, atau menyinggung yang dapat memicu konflik, etika juga membantu pengguna mematuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat digital, sehingga menghindari dari pelanggaran seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dengan demikian, komunikasi digital dapat berlangsung dengan tertib, harmonis, dan saling menghargai. Contohnya, tidak membalas komentar negatif dengan emosi, tetapi menanggapinya secara bijak atau memiliki untuk tidak menanggapi. Contoh yang kedua, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ke grup atau media sosial. Contoh yang ketiga, tidak mengunggah foto atau video orang lain tanpa izin karena dapat melanggar privasi orang lain. Kita masuk ke halaman yang berikut, yaitu prinsip-prinsip etika komunikasi digital. Yang pertama, kesantunan. Kesantunan mencerminkan kepribadian seseorang di dunia maya.
Dalam berkomunikasi di dunia digital, kita harus menerapkan beberapa prinsip etika agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesantunan, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, kesantunan. Kesantunan adalah sikap menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, dan menghargai orang lain saat berkomunikasi di media digital. Nah, walaupun kita tidak berbicara secara langsung, kata-kata yang ditulis di media sosial tetap mencerminkan sikap dan kepribadian kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama menuliskan komentar dengan bahasa yang baik dan tidak menghina. Yang kedua menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih saat chatting. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata kasar saat berbeda pendapat di media digital atau di media sosial. Nah, prinsip yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran penting untuk menciptakan kepercayaan di media digital. Nah, kejujuran yang dimaksud berarti menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak menipu atau memanipulasi informasi saat berkomunikasi di media digital. Kejujuran penting agar tidak menyesatkan orang lain dan menjaga kepercayaan dalam berkomunikasi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak menyebarkan berita hoaks atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, menyampaikan pendapat sesuai kenyataan, bukan dibuat-buat. Contoh yang ketiga, tidak menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain di media sosial. Yang ketiga, empati. Empati membantu mencegah konflik dan perundungan digital. Nah, empati yang dimaksud adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain sebelum menyampaikan pesan di dunia digital. Dengan empati, kita akan lebih berhati-hati dalam menulis komentar agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitunya tidak mengejek atau menghina orang yang sedang mengalami masalah. Yang kedua, memberikan komentar yang mendukung dan membangun. Contoh yang ketiga, memikirkan dampak atau ucapan sebelum memposting sesuatu di media digital. Prinsip yang berikut adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti siap menerima konsekuensi dari setiap unggahan. Tanggung jawab berarti siap menerima akibat dari setiap pesan, komentar, atau informasi yang kita bagikan di media digital. Setiap unggahan dan komentar memiliki jejak digital yang bisa dilihat dan disimpan oleh banyak orang. Nah, contohnya, bertanggung jawab atas komentar yang kita tulis di media sosial, menghapus dan meminta maaf jika menyebarkan informasi yang salah, tidak membagikan konten negatif, atau melanggar aturan. Prinsip yang berikut adalah keadilan. Keadilan menciptakan komunikasi yang saling menghargai. Keadilan adalah komunikasi yang bersikap adil, tidak memihak, dan tidak mendiskriminasi orang lain berdasarkan perbedaan pendapat, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Nah, semua pengguna media digital memiliki hak yang sama untuk dihargai. Contohnya, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, memberikan komentar secara objektif, dan tidak merendahkan pihak lain. Nah, kita masuk ke slide yang berikut. Pentingnya etika komunikasi digital. Etika komunikasi digital sangat penting karena hampir seluruh aktivitas komunikasi kita saat ini dilakukan melalui media digital. Tanpa etika, komunikasi di dunia maya bisa menimbulkan banyak masalah seperti konflik, kesalahpahaman, hingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Nah, berikut adalah penjelasan
pada setiap poinnya. Yang pertama, menjaga hubungan sosial yang sehat di dunia maya. Nah, etika komunikasi digital membantu kita menjaga hubungan yang baik dengan orang lain di dunia maya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hubungan sosial tetap terjalin melalui pesan, komentar, maupun interaksi secara online. Jika kita berkomunikasi dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menggunakan kata-kata kasar, hubungan pertemanan akan harmonis, tidak terjadinya pertengkaran, lingkungan digital menjadi lebih nyaman. Sebaliknya, jika etika diabaikan, hubungan sosial bisa rusak hanya karena satu komentar atau pesan yang tidak dipikirkan dengan baik. Nah, yang kedua, mencegah konflik dan kesalahpahaman digital. Di dunia digital, pesan sering disampaikan hanya melalui tulisan, tanpa ekspresi wajah dan intonasi suara. Hal ini membuat pesan mudah disalahartikan. Dengan menerapkan etika komunikasi digital, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih kata, tidak menulis pesan saat emosi, memastikan pesan yang disampaikan jelas dan tidak menyinggung hati orang lain. Nah, etika komunikasi yang dimaksud membantu mencegah konflik, perdebatan yang tidak perlu, dan kesalahpahaman yang sering terjadi di media sosial atau grup chat. Nah, yang ketiga, membangun citra positif diri di media sosial. Apa yang kita tulis, unggah, dan berikan di media sosial akan membentuk citra diri atau reputasi digital kita. Jejak digital tersebut bisa dilihat oleh banyak orang dan bertahan dalam waktu lama. Dengan menerapkan etika komunikasi digital, kita akan dikenal sebagai pribadi yang sopan dan bijak. Orang lain akan melihat dan lebih menghargai pendapat kita. Citra diri sebagai pelajar yang kita bentuk akan baik. Yang keempat, mendukung komunikasi yang bertanggung jawab dan produktif. Etika komunikasi digital mendorong kita untuk berkomunikasi secara bertanggung jawab, artinya siap menanggung akibat dari apa yang kita sampaikan di dunia digital. Komunikasi yang bertanggung jawab dan produktif berarti yang pertama, menggunakan media digital untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, menyampaikan pendapat secara santun. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang merugikan. Dengan etika, komunikasi digital tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi informasi secara positif. Kita masuk ke dalam slide yang berikut, yaitu contoh perilaku etis dan tidak etis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkomunikasi melalui WA, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami perilaku mana yang etis, baik dan benar, atau mana yang tidak etis, atau tidak pantas dan merugikan orang lain bahkan diri kita sendiri. Nah, contoh yang pertama yaitu contoh perilaku etis. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Penjelasannya yaitu menggunakan bahasa sopan berarti berbicara atau menulis dengan kata-kata yang baik, tidak kasar, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, meskipun sedang berbeda pendapat. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seorang siswa menulis pesan instan di grup WA kelas. Nah, pesan instannya seperti, maaf teman-teman, menurut saya pendapat ini tidak didiskusikan lagi agar lebih jelas. Bahasa yang digunakan sopan dan tidak menyerang siapapun, sehingga komunikasi tetap nyaman dan tidak menimbulkan konflik.
Contoh yang kedua, menghormati privasi orang lain. Menghormati privasi berarti tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, seperti nomor telepon, alamat rumah, chat pribadi, atau foto pribadi. Nah, yang kedua, memberikan informasi yang benar. Memberikan informasi yang benar hanya membagikan berita atau informasi yang sudah jelas kebenarannya, dan bukan hasil karangan atau rumor. Kita masuk ke dalam contoh tidak etis. Yang pertama, mengirim pesan kasar atau menghina. Berarti menggunakan kata-kata yang menyakiti, merendahkan, atau mengejek orang lain di media digital. Yang kedua, menyebarkan berita palsu. Menyebarkan berita palsu berarti membagikan informasi yang belum jelas atau sengaja yang dibuat untuk menyesatkan orang lain. Contoh yang ketiga, mengunggah foto tanpa izin. Mengunggah foto tanpa izin berarti mempublikasikan foto atau video seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut, apalagi jika foto tersebut bersifat pribadi. Kita masuk dalam slide yang berikut. Dampak perilaku tidak etis dalam komunikasi digital. Menggunakan kata-kata kasar, sindiran, atau komentar provokatif dalam memicu perdebatan dan berujung pada konflik dan pertengkaran di media sosial atau grup chat. Contohnya, siswa menulis komentar menghina pendapat temannya di grup WA. Contoh yang kedua, menyakiti perasaan dan kondisi psikologis orang lain. Contohnya, seseorang terus-menerus menerima komentar negatif tentang penampilan dirinya di media sosial. Yang ketiga, dapat menyebabkan cyberbullying. Perilaku tidak etis yang dilakukan secara berulang dan disengaja dapat berkembang menjadi cyberbullying atau perundungan di dunia maya untuk mengejek dan mempermalukan teman sekelas. Tindakan tersebut membuat korban merasa tertekan, terancam, dan takut menggunakan media sosial. Cyberbullying dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. Yang berikut, merusak citra diri dan reputasi di media sosial. Jejak digital bersifat permanen. Perilaku tidak etis yang dilakukan di media sosial dapat merusak citra diri sendiri dan reputasi seseorang dalam jangka panjang. Contohnya, seseorang sering mengunggah komentar kasar atau konten negatif di media sosial. Yang jelas, orang lain akan menilai bahwa individu tersebut tidak sopan dan tidak bertanggung jawab. Reputasi yang akan buruk dapat mempengaruhi hubungan sosial yang berpeluang di masa depan. Dampak yang berikut yaitu berpotensi menimbulkan masalah hukum. Beberapa perilaku tidak etis di dunia digital juga melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan menyebarkan data pribadi orang lain. Seseorang menyebarkan fitnah atau informasi seseorang di media sosial. Tindakan tersebut dapat dilaporkan secara hukum dan berujung sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kita masuk ke slide yang berikut. Jenis-jenis pelanggaran etika komunikasi digital. Contoh yang pertama yaitu cyberbullying atau perundungan daring. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain melalui media digital secara sengaja dan berulang. Contohnya, menghina teman di kolom komentar media sosial atau menyebarkan foto memalukan seseorang tanpa izin. Contoh yang kedua, cyber
harassment atau pelecehan online. Cyber harassment adalah pelecehan yang dilakukan melalui pesan atau komentar online yang bersifat mengganggu atau mengancam. Contoh, mengirim pesan. Dua, cyber harassment atau pelecehan online. Cyber harassment adalah pelecehan yang dilakukan melalui pesan atau komentar online yang bersifat mengganggu atau mengancam. Contohnya, mengirim pesan kasar atau ancaman secara terus-menerus kepada seseorang melalui chat. Yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech adalah ujaran yang mengandung kebencian atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, atau ras di media sosial. Yang keempat, penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks adalah tindakan membagikan informasi palsu atau yang belum tentu benar melalui media sosial. Contohnya membagikan berita bohong di grup WA tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Yang kelima, melanggar privasi. Pelanggaran privasi adalah tindakan menyebarkan atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa media sosial tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kita masuk ke slide yang berikut. Etika berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang lain, meskipun sedang berbeda pendapat. Yang kedua, hindari komentar negatif dan provokatif. Komentar negatif atau provokatif dapat memicu konflik dan perpecahan, sehingga sebaiknya dihindari agar suasana komunikasi tetap aman dan nyaman. Yang ketiga, jangan menyebarkan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau data pribadi orang lain yang tidak boleh dibagikan tanpa izin, karena dapat membahayakan privasi dan keamanan dari orang tersebut. Yang keempat, bijak dalam mengakui, mengomentari, dan membagikan konten. Setiap aktivitas di media digital meninggalkan jejak. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum menyukai, mengomentari, atau membagikan suatu konten. Masuk ke slide yang berikut. Etika komunikasi digital dalam dunia pendidikan. Menggunakan bahasa sopan kepada guru dan teman, tidak melakukan plagiarisme, menggunakan media digital untuk tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menghargai pendapat dan diskusi online. Etika komunikasi digital dalam dunia kerja. Yang pertama, menuliskan email dengan bahasa profesional. Saat menuliskan email kerja, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan formal agar pesan mudah dipahami dan menunjukkan sikap profesional. Yang kedua, menghormati waktu dan privasi rekan kerja. Hindari mengirimkan pesan di luar jam kerja jika tidak mendesak dan jangan mengganggu privasi rekan kerja dengan pesan yang tidak perlu. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi rahasia perusahaan. Informasi penting atau rahasia perusahaan tidak boleh dibagikan ke pihak lain karena dapat merugikan perusahaan dan melanggar aturan perusahaan. Yang keempat, menggunakan media digital sesuai kepentingan pekerjaan. Media digital di tempat kerja sebaiknya digunakan untuk mendukung tugas dan produktivitas, bukan untuk kepentingan pribadi yang berlebihan. Masuk ke slide yang berikut. Upaya menerapkan etika komunikasi digital. Yang pertama, berpikir sebelum mengirimkan pesan. Sebelum mengirimkan pesan, kita perlu mempertimbangkan kata-kata yang digunakan agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Contohnya, menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan
kasar saat sedang marah, dan memilih menggunakan bahasa yang lebih sopan. Yang kedua, menyaring informasi sebelum membagikan. Setiap informasi yang dibagikan perlu diperiksa kebenarannya agar tidak menyebarkan berita palsu atau berita hoaks. Yang ketiga, mengontrol emosi saat berkomunikasi online. Mengendalikan emosi penting agar tidak memicu pertengkaran di dunia digital. Contohnya, tidak langsung membalas komentar negatif, tetapi menenangkan diri terlebih dahulu. Upaya yang berikut yaitu memahami aturan dan hukum di dunia digital. Pengguna media digital harus mengetahui aturan dan hukum agar terhindar dari pelanggaran. Contohnya, tidak menyebarkan ujaran kebencian karena dapat dikenai sanksi hukum. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah etika komunikasi digital merupakan pedoman penting dalam berinteraksi di media digital agar komunikasi berlangsung secara sopan, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Dengan menerapkan prinsip komunikasi digital, pengguna dapat membedakan perilaku etis dan tidak etis, menghindari pelanggaran seperti perundungan daring, dan penyebaran hoaks, serta menciptakan lingkungan digital agar aman dan positif bagi semua pihak. Dari materi hari ini, menyiapkan satu video untuk kita menonton bersama. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu video untuk kita menonton bersama dari materi etika berkomunikasi digital. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, media sosial hadir di berbagai aktivitas masyarakat untuk menerima, menyampaikan informasi maupun sekedar mencari hiburan untuk rehat sejenak. Media sosial adalah salah satu bentuk komunikasi digital saat ini. Melalui media sosial, banyak orang bisa terhubung dengan mudah. Penyebaran informasi pun relatif lebih cepat. Dengan maraknya penggunaan media sosial ini dapat berdampak besar terhadap perilaku berkomunikasi masyarakat. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat positif dalam berkomunikasi, seringkali kita menyaksikan penyalahgunaan yang merusak antar masyarakat cyber, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, saling menghujat, cyberbullying, dan memicu terjadinya konflik sara. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Dan sebagai pengguna yang baik, kita harus bertindak bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling memahami di media sosial masa kini, seperti yang dijelaskan dalam karya yang berjudul Etika Berkomunikasi di Media Sosial oleh Wanda Maylina pada tahun 2021. Etika berkomunikasi tidak hanya berlaku di dunia nyata saja, tetapi juga sangat penting saat berkomunikasi di media sosial. Dalam penggunaan kata dan kalimat pun, kita perlu menjaga etika agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena kita akan berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik mereka yang lebih tua maupun teman sebaya, dalam konteks situasi formal maupun informal. Oleh karena itu, melalui video ini, kita akan belajar beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Di dalam dunia komunikasi, secara umum dapat dibagi menjadi dua ranah, yaitu percakapan formal dan informal. Percakapan formal adalah bentuk komunikasi yang mengikuti aturan dan norma-norma bahasa formal. Percakapan formal biasanya terjadi dalam situasi resmi atau profesional, seperti pidato, presentasi, wawancara kerja, dan yang lainnya. Sedangkan percakapan informal adalah bentuk komunikasi yang santai, tidak terikat oleh aturan atau norma-norma bahasa formal. Dalam percakapan informal, orang-orang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, tidak terlalu formal atau terikat oleh tata bahasa yang ketat. Percakapan informal biasanya terjadi dalam konteks yang lebih santai, seperti antar teman dekat, keluarga, atau rekan kerja. Nah, lalu seperti apa cara kita berkomunikasi dengan benar? Yuk kita simak dalam ilustrasi berikut ini. Selamat pagi, saya harap kalian semua memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Selamat pagi, Bu Guru.
Kelihatannya kalian semua memiliki peralatan sekolah dan memakai masker. Bagus. Saya tidak suka menggunakan masker, Ibu Guru. Sangat tidak nyaman. Saya mengerti, tetapi sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan merekap kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang bisa memberitahu saya apa itu pupil? Angkat tanganmu jika kamu mengetahui jawabannya. Saya, Bu Guru. Pupil itu adalah bagian dari mata kita yang bertanggung jawab atas seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Benar, kerja bagus, Angel. Hai, apa kabar? Biasa saja, cuma lagi mencoba menyelesaikan esai untuk kelas bahasa Inggrisku. Kamu bagaimana? Aku baik-baik aja, terima kasih. Esaimu tentang apa? Ini tentang dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sejujurnya agak sulit. Terdengar menarik. Mungkin kamu bisa menyertakan beberapa statistik untuk mendukung argumenmu. Itu ide yang bagus. Terima kasih atas saranmu. Baiklah, Untuk videonya, Ibu rasa durasinya terlalu panjang. Jadi nanti kalian mencari video yang sama untuk kalian menonton sampai selesai. Nah, untuk materi hari ini, Ibu sudah membuat evaluasi untuk kalian mengerjakan. Kali ini evaluasi pembelajaran. Ibu sudah buatkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Minggu depan, tolong dikumpulkan. Ibu tidak menerima alasan apapun dari kalian. Materi hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pengguna media sosial yang baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Sebelum mengakhirinya, kita harus akhiri dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini, karena sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Winter, winter, winter.